ini. Dalam upaya kebersatuan anggota sebagai ikatan persaudaraan adalah dengan cara melihat segi positif pemikiran setiap individu meninggalkan sisi negatifnya. Kegiatan hingga kini Freemasonry tetap menjaga tradisi ritual yang merupakan simbol bahwa setiap anggota adalah pekerja bangunan atau makon yang dapat disimbolkan sebagai batu bata yang harus disusun menjadi sebuah bangunan kuil. Bangunan kuil Freemasonry merupakan simbol dari sebuah masyarakat yang besar. Dalam menerima anggota baru dari sebuah loji atau Freemason, maka ritual akan diperkenalkan kepada setiap anggota baru tersebut. Ia kemudian mempunyai kewajiban untuk berfungsi sebagai pekerja membangun kuil secara bersama dengan anggota lain. Freemasonry meletakkan visi bahwa pekerjaan membangun kuil adalah seni tinggi agar tampak indah bagian di luar, di bagian dalam maupun di bagian pusat bangunan. Sebagai anggota suatu loji, komunitas Freemasonry mempunyai hierarki tiga tingkatan yang terendah hingga murid, yaitu murid, pekerja, dan master. Kemudian setiap master mempunyai tugas untuk membimbing murid-muridnya dan membantu para pekerja agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Para master mempunyai hierarki dengan tingkat tertinggi adalah tingkat ketiga yang merupakan Grand Master untuk suatu negara. Simbol kuil yang digunakan oleh Freemasonry adalah Bait Salomo atau kuil Salomon sebagai simbolik kerja manusia dalam membangun kehidupan masyarakat yang menjemuk yang permasalahannya tak pernah selesai. Pengambilan Bait Salomo ini sebab Bait Salomo di Yerusalem selalu menjadi polemik antar agama dengan sengketa yang tak pernah selesai di atas fondasi yang ingin selalu dibongkar oleh kelompok agama yang menang mendudukinya dan dibangun kembali dengan kuil agama lainnya. Diduga Bait Salomo berada di bawah Masjid Al-Aqsa yang merupakan masjid besar kedua setelah Masjid Al-Haram di Mekah. Nama penggunaan Bait Salomo sebagai simbol kerja Freemasonry dalam masyarakat menjemuk telah diartikan oleh kelompok anti Freemasonry bahwa Freemasonry identik dengan Yahudi dan Zionisme. Kerahasiaan Freemasonry adalah organisasi tertutup dan memegang rahasia apa yang tengah dibicarakan di dalamnya. Berbagai upacara ritual yang hanya dilaksanakan boleh dilihat oleh anggota komunitas Freemason tersebut. Perilaku atau peraturan seperti ini sudah berlangsung beratusan tahun. Awalnya adalah demi perlindungan para anggota Freemasonry itu sendiri dan dari tekanan pihak yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berpikir dan anti dogma di 300 tahun lalu di Inggris, di mana agama Katolik masih kuat memegang kendali hukum. Namun dengan tidak terbukanya kelompok Freemasonry ini telah membangun pergunjingan di luar yang dilakukan oleh berbagai kelompok yang berseberangan prinsip. Karena begitu banyak pergunjingan spekulasi baik dari kelompok agama maupun politik garis keras yang semakin banyak muncul di media massa, maka akhir ini Freemasonry mulai membuka diri, kecuali berbagai ritual yang disanakan dalam kelompok. Keterbukaan ini dilakukan guna membantah berbagai pergunjingan dan spekulasi tersebut. Anggota Freemasonry pada umumnya dari kalangan intelektual dan tokoh-tokoh politik akhirnya juga menjadi negara-negara dipimpin para Freemasonry menjadi negara sekuler. Contoh yang paling jelas adalah Amerika Serikat. Saat adanya perang saudara di Amerika antara utara selatan, banyak kalangan tinggi militer dan politik yang menjadi anggota Freemason. Presiden pertama Amerika sebagai sebuah negara republik yaitu George Washington adalah juga anggota Freemason. Amerika kemudian menjadi negara sekuler sebagaimana negara-negara di Eropa setelah Revolusi Prancis. Pembesar dan orang terkenal Freemasonry tercatat 14 orang presiden Amerika antara lain George Washington, Gerald Ford, James Monroe, kemudian Franklin Delano Roosevelt, kemudian Theodore Roosevelt, kemudian Harry Truman. Dari Inggris tercatat antara lain Raja Edward VI, Raja Edward VII, Raja George VI, dan Winston Churchill. Musikus terkenal antara lain Mozart, Beethoven, serta ahli politik terkenal antara lain Montesquieu. Nama-nama dari Indonesia beragam suku bahasa dan mencerminkan prinsip universal tarekat Mason bebas. Anggota keturunan Belanda dan Tionghoa antara lain Jacobus, Cornelis Matthäus Radermacher, Dick Hook, kemudian Karel Zaalberg, kemudian Loa Sekhi. Sedangkan anggota pribumi antara lain Pangeran Aryo Suryo Dilogo, Raden Saleh,
Abdulrahman dari Kesultanan Pontianak, Paku Alam 5, Paku Alam 6, Paku Alam 7, Pangeran Adipati Aryo Notokusumo, dan Hamengkubuwono 8. Anti Freemasonry semuanya sejarah selama 250 tahun. Organisasi persaudaraan sekuler mempunyai pengalaman konflik dengan baik kelompok agama maupun aliran politik garis keras seperti fasisme dan komunisme. Dalam kehidupan politik garis keras fasisme yaitu pada kekuasaan Hitler, Grandmaster Loji Jerman mati dibunuh oleh Hitler dan anggota Loji ini dimasukkan ke kamp konsentrasi sampai 200 tahun lalu. Katolik Roma memberlakukan hukuman mati bagi orang Katolik yang masuk anggota Loji Freemason. Berkuasanya politik komunisme di Indonesia juga telah melarang dan menutup organisasi Freemasonry di Indonesia. Kekristenan berikut adalah beberapa kesalahpahaman sejumlah penganut Kristen terkait kelompok Freemasonry. Freemasonry mengajarkan agama pagan dan melakukan ritual berasal dari agama pagan. Pada nyatanya Freemasonry melakukan ritualnya bukanlah sebagai ritual keagamaan, melainkan sebuah kehidupan sekuler. Selain itu, ritual yang dilakukan oleh Freemasonry sebetulnya hanyalah sebuah sandiwara. Freemasonry menerapkan mistisme Yahudi atau Kabalah dan memiliki simbol berupa pentagram. Pada nyatanya Freemasonry tidak mempunyai hubungan dengan Kabalah. Simbol Freemasonry bukanlah pentagram. Kemudian Freemasonry mempunyai wahyu, padahal sekalipun Freemasonry tidak menyangkal adanya wahyu dari Tuhan, tetapi Freemasonry bukanlah sebuah agama, sehingga Freemasonry sebenarnya tidak mempunyai wahyu. Kemudian Freemasonry melakukan praktik spiritisme, okultisme, medium tarot, dan astrologi. Freemasonry memang banyak diinspirasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan seperti astronomi dan aljabar, sehingga Freemasonry menyukai angka-angka dan pengetahuan tentang alam raya. Namun Freemasonry adalah sebuah organisasi sekuler yang lebih banyak memperhatikan rasionalitas, bukti empirik, dan pragmatik, sehingga Freemasonry tidak mempunyai hubungan dengan spiritisme, okultisme, atau perhubungan maupun medium dan ramalan. Freemasonry tergabung dalam sebuah kelompok Illuminati Bavaria. Pada nyatanya hingga kini tidak pernah tercatat oleh ada tokoh-tokoh maupun kelompok yang secara nyata berkaitan dengan kelompok Illuminati Bavaria. Freemasonry bertentangan dengan agama Kristen. Sudah banyak larangan dikeluarkan oleh pihak gereja agar menjadi kelompok Freemason karena pihak gereja melihat ajaran Freemasonry tidak sesuai dengan ajaran agama, dan masih banyak yang lainnya. Harun Yahya, menurut Harun Yahya, Freemasonry adalah kelompok Yahudi yang menjalankan perintah rahasia dari Ordo Bait Allah serta dari kelompok Zionis internasional. Tuduhan lainnya adalah bahwa Freemasonry mempunyai agenda tersembunyi, salah satunya untuk menghancurkan Islam, melakukan kontrol terhadap pejabat-pejabat dalam masalah Palestina, menggunakan nama-nama lain seperti Rotary dan lain klub sebagai kamuflase, serta melakukan kegiatan mafia dan korupsi. Selain itu, Harun Yahya juga menuding bahwa Freemasonry menggunakan prinsip dan menjalankan upacara Kabalah serta melakukan kegiatan sihir dan melaksanakan serta menyebarkan agama Yudaisme, ateisme, paganisme, komunisme, dan nazisme. Tudingan ini populer di dunia Islam karena mengaitkan Freemasonry dengan berbagai kepercayaan dan organisasi yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Topik kebencian antar agama dan faksi dalam perang salib serta dengan masalah Palestina dan Israel. Kemudian konspirasi pembunuhan John F. Kennedy. Ada spekulasi bahwa John F. Kennedy dibunuh oleh komplotan Freemasonry karena banyak orang sekitar JF Kennedy adalah anggota organisasi Freemason. Namun teori konspirasi ini tidak pernah terbukti. Konspirasi dengan Yahudi dan Zionis merupakan tudingan sangat terkenal dan sudah berlangsung beratusan tahun. Tudingan konspirasi dengan Yahudi dan Zionis ini berasal dari sebuah buku yang sangat terkenal, Protokol Para Tetua Sion. Namun sebetulnya buku ini ditulis oleh seorang Rusia, Sergei Alexandrovich Nilus 1862 sampai 1930, dan isinya plagiat serta palsu yang berasal dari berbagai tudingan terhadap Freemasonry dan antisemit yang sudah tersebar di belahan Eropa sebelumnya. Sekalipun demikian, buku ini menjadi seolah-olah buku dokumen bagi mereka yang antisemit maupun yang anti-Freemason.
Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang lainnya, ini sebagai referensi dan ilmu pengetahuan saja. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Saya akhiri dan saya ucapkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.